Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di sini bersama saya Infanta Faza Guridanti, Kak Tata, bakal ngejelasin tentang soal praktik yang jadi tugas teori kalian ya, supaya kalian nggak bingung. Gitu. Nah, jadi di soal praktik kalian ini langsung aja ada 2 soal kan. Nah, untuk soal yang nomor 2 ini harus pakai metode perpetual. Dan untuk soal nomor 1 ini bebas, tapi boleh pakai metode fisik. Nih, suruh fisik ya, pakai metode fisik aja. Dan di sini soalnya kalian harus pakai metode FIFO dan average, termasuk nomor 2 juga seperti itu. Oke, biar gak bingung, kakak mau jelasin dulu tentang metode-metodenya. Jadi ntar kalian bisa langsung kerjain deh. Oke, nah ini ya. Jadi pencatatan itu ada 2 metode. Ada metode fisik dan ada metode perpetual. Masing-masing metode ini dibagi lagi menjadi 3 metode. Ada metode rata-rata atau average, ada metode FIFO, dan ada metode LIFO. Oke, nah sekarang kakak mau jelasin dulu tentang pencatatan yang pakai metode fisik. Pencatatan metode fisik ini seperti yang udah kakak jelasin tadi dibagi jadi 3 ya, rata-rata, FIFO, dan LIFO. Begitu juga dengan perpetual. Oke, kakak bakal jelasin dulu tentang metode rata-rata di pencatatan metode fisik. Oke, di sini sudah diketahui persediaan awalnya per 1 Juni 2017 dan beberapa transaksi lainnya yang terjadi di bulan Juni. Oke, di tanggal 1 Juni ini kita punya persediaan awal, anggap aja barang kita. Barang kita tuh awalnya ada 100 unit, harganya 5.000 per unitnya. Jadi jumlahnya 500.000. Dapat dari mana? Nah, 500.000 ini didapat dari unit dikali harga per unitnya. Oke. Kemudian pada tanggal 5 Juni sampai tanggal 29 Juni itu kita melakukan beberapa transaksi pembelian dengan unit yang berbeda dan harga unit yang berbeda. Oke, dikali biasa ya, sehingga kita jumlah unitnya ketemu 5.400 dan jumlah keseluruhan totalnya 31.350.000. Oke, sampai sini dulu. Selanjutnya, kita hitung harga pokok rata-rata per unitnya, per unit. Karena per unit, kita harus membagi antara jumlah total dibagi dengan jumlah total unitnya. Jadi 31.350.000 dibagi 5.400. Ketemu 5.805,56. Oke. Nah, di soal diketahui lagi nih, hasil pemeriksaan secara fisik jumlah barang dagang yang masih tersedia pada akhir bulan ada 450 unit. Nah, jadi di akhir bulan Juni, tanggal 30 berarti ya, kalau akhir bulan Juni, sisa barang kita itu ada 450. Padahal tadi kita ngitung barang kita ada 5.400. Kok bisa ada sisa 450 aja? Nah, berarti di sini kita melakukan transaksi penjualan. Makanya barang kita berkurang. Jadi sisanya cuma 450. Berarti berapa Kak barang yang kita jual? Berarti 5.400 unit barang dagang yang kita punya awalnya, kita kurangi dengan sisanya 450. Hasilnya 4.950 unit. Nah, 4.950 unit ini adalah unit yang kita jual. Oke. Sekarang kita hitung nilai persediaan akhir barang dagangnya dulu. Caranya, unitnya kita kalikan dengan harga pokok rata-rata per unit. Unitnya ini pakai sisanya ya, namanya juga nilai persediaan akhir barang dagang. Kan sisa akhirnya 450 nih. Kita kalikan, ketemu 2 juta sekian. Oke, sekarang kita hitung harga pokok penjualannya. Nah, cara ngitungnya sama dengan jumlah barang yang dijual, yang tadi kita hitung 5.400 kurangi 450, yaitu 4.950, dikali dengan harga pokok rata-ratanya yang ini tadi. Oke, jadi ketemu deh 28 juta sekian. Nah, apabila perusahaan menjual barang dagang tersebut dengan harga 7.500 per unit, nah jadi barang yang kita jual tadi yang 4.950 unit itu, harga jualnya 7.500. Nah, berarti kita hitung aja 4.950 unit yang kita jual dikali harga jualnya, ketemu 30 juta sekian,
dengan harga pokok yang sudah kita hitung tadi ini, kita kurangi menjadi laba kotor. Oke, sampai sini dulu masih paham ya. Ini masih mudah. Oke, kita lanjut ke metode berikutnya. Oke, rata-rata fisik udah oke. Nah, sekarang ada dua metode lagi nih, yaitu metode FIFO dan metode LIFO. Nah, yang perlu kalian ketahui tentang metode FIFO dan LIFO ini, kalian harus paham konsepnya terlebih dahulu. Oke, jadi misalnya di sini ya, kakak gambar. Oke, anggap aja ini permen. Oke, permen ya. Kasih nama, ini permen 1, ini permen 2, permen 3, permen 4, dan permen yang kelima. Oke. Apa sih Kak bedanya metode FIFO sama LIFO? Nah, kalau metode FIFO itu first in, first out. Yang pertama masuk, dia yang pertama keluar. Tapi kalau LIFO, last in, first out, dia yang terakhir masuk, justru dia yang pertama keluar. Nah, kayak gitu, itu bedanya. Biar gak bingung, kakak bikin permisalan. Oke, ini ya, dengan permen-permen ini tadi. Oke, misalnya persediaan awal kakak itu, kakak punya satu permen aja, yaitu permen 1. Kemudian kakak melakukan pembelian di tanggal berikutnya, permen 2. Terus kakak melakukan pembelian lagi, permen 3, permen 4, sampai beli permen 5. Nah, setelah kakak selesai melakukan pembelian, kakak melakukan transaksi penjualan. Nah, ini bedanya ya. Kalau di metode FIFO, karena dia first in, first out, yang pertama masuk, pertama keluar, maka yang kakak jual pertama kali adalah yang pertama masuk. Oke, jadi kalau kakak melakukan penjualan, permen 1 dulu yang kakak jual, karena dia yang pertama masuk, sesuai dengan FIFO ini. Jadi kalau kakak melakukan penjualan permen 1 dulu, terus itu kalau mau jual lagi permen kedua, 3, 4, dan 5, dan seterusnya. Tapi kalau metode LIFO, last in, first out, yang terakhir masuk, dia yang pertama keluar. Jadi di metode LIFO, kalau kakak melakukan penjualan nih, mau jual permennya, yang kakak jual terlebih dahulu itu permen yang nomor 5, karena dia terakhir masuk. Last in, terakhir masuk. Jadi kakak jualnya dari permen kelima dulu, baru permen keempat, permen ketiga, 2, dan ke-1. Nah, itu sebabnya LIFO ini sudah tidak boleh digunakan lagi. Karena justru yang terakhir masuk ini yang dijual duluan. Nah, gimana barang yang pertama masuk tadi ini kan terakhir-terakhir jualnya, ya kan? Nah, itu sebabnya kenapa LIFO sudah tidak digunakan lagi. Jadi di sini kakak hanya akan membahas tentang FIFO dan average terlebih dahulu. Oke, sampai sini harus paham dulu konsepnya supaya ke belakang nggak bingung ya. Oke, kakak hapus dulu. Oke deh, lanjut ke metode FIFO. Kita paham ya metode FIFO. Nah, di sini untuk harga pokok persediaan yang masih ada semuanya dari barang yang dibeli tanggal 29 Juni, karena pembelian bulan Juni ada 600 unit, dan barang yang masih ada jumlahnya lebih rendah, yaitu 450 unit. Nah, ini maksudnya gimana, Kak? Bentar ya. Kita kembali lagi ke sini. Oke, jadi kayak gini. Di sini kita melakukan penjualan kan tadi sudah kita hitung sebesar 4.950. Oke. Dan berdasarkan prinsip FIFO di mana dia barang yang pertama kali masuk itu yang pertama kali kita keluarkan. Nih, barang yang pertama kali masuk kan dari tanggal 1 ya kan? 100 dulu, bisa kita nambah lagi 1.200 dan berikutnya. Jadi, saat kita melakukan penjualan, yang pertama keluar atau yang pertama kita jual itu barang-barang dari transaksi yang paling awal. Nah, jadi kita kurangi aja nih, sampai jumlahnya 4.950. 100, 1.200 masih 1.300 ya, tambah 2.000, masih 3.300. Kurang ya ke 4.950. 4.950 kurangi 3.300 itu sama dengan 1.650. Oke, masih kurang. Kita ambil lagi di sini.
di 1.500, masih kurang Kak 150 lagi. Baru kita ambil di sini. Jadi 600 kurangi 150. Sisanya ada 450 unit. Gitu ya. Jadi 4950 itu kita ambil dari barang yang awal-awal. 100 tambah 1.200 tambah 2.000 itu masih 3.300. Kita tambah lagi dengan 1.500. 4.800 masih kurang, Kak. Kan jualnya 4.950. Kurang 150 lagi. Nah, kita ambil dari yang 600 ini. Lah, kan kelebihan, Kak. Kan kita cuma mengambil 150. Nah, berarti barang kita masih ada sisa di akhir. 600 kurangi 150, yaitu 450 unit dengan harga 6.250. Kan kita sisanya ada di yang sini, yang di tanggal 29 ya kan? Jadi harganya dia ikut yang 6.250. Gitu. Kita balik lagi. Nih, sisanya 450 unit dengan harga 6.250. Jadi kayak gitu rekan-rekan. Jadi kita ambil barangnya, kita jual barangnya dari yang awal dulu menuju ke yang akhir. Dan perhitungan lainnya seperti biasa ya, dikurangi biasa. Ini total yang tadi di atas. Oke, singkat aja langsung. Nah, kalau di metode LIFO itu kebalikannya. Ini hapus dulu semua gambar. Oke. Sekarang kita lihat yang di metode LIFO. Oke, yang di metode LIFO ya. Metode LIFO itu kan kalau kita menjual, dia ngambilnya dari barang yang terakhir masuk. Yang terakhir masuk yang mana? Tanggal 29 Juni ya kan? Dia yang paling terakhir. Berarti kita ngitungnya dari bawah. Dari tanggal yang paling akhir. Tuh. Jadi ya kita hitung penjualannya berapa tadi? 4.950 kan? Yang ini 4.950 yang kita jual, ya udah jumlahin aja sampai dia jumlahnya 4.950. 600, naik lagi tambah 1.500, naik lagi tambah 2.000. Ada berapa tuh? 4.100 Kak, kurang 850. Oke, kita ambil dari saldo yang 1.200. Karena dia cuma diambil 850, berarti dia masih ada sisa 350. Seharga 5.500 dan masih ada lagi saldo 100 unit dengan harga 5.000. Jadi, sisa persediaan kita sekarang setelah dijual dengan metode LIFO, yaitu 350 unit seharga 5.500 dan 100 unit seharga 5.000. Kayak gitu. Nih, bisa kita lihat langsung. Nah, 100 unit seharga 5.000 dan 350 unit seharga 5.500. Itu penghitungan lainnya sama ya caranya. Nah, kayak gitu rekan-rekan. Jadi harus dipahami dulu LIFO itu seperti apa, penjualannya dari barang yang pertama masuk atau tidak itu harus dipahami terlebih dahulu. Oke deh, kita next. Oke, fisik udah clear. Sekarang metode perpetual. Oke, di sini di metode perpetual ini kita perusahaan ini melakukan pembelian atau penjualan barang dagangnya secara kredit. Sekali lagi secara kredit dengan harga jualnya 2.000. Di sini ada beberapa transaksi pembelian, ada beberapa transaksi penjualan, dan saldo persediaan kita di awal tanggal 1 Mei itu 100 unit dengan harga 800. Oke, langsung kita move saja ke kartu persediaan barang X dengan metode rata-rata bergerak dulu. Oke, kalian bikin dulu tabelnya, tanggalnya, dan di sini kita bikin ada kolom pembelian, kolom penjualan, dan kolom saldo. Masing-masing kolom ini isinya ada unit, harga per unit, dan jumlah. Oke, nah sekarang kita lihat dulu. Tanggal 1 Mei itu adalah transaksi saldo persediaan. Jadi kita tulis aja di saldo, di kolom saldo ya. Ada 100 unit, harga per unitnya 800, sesuai di soal, jumlahnya tinggal dikali. Oke, masih aman? Aman ya. Nah, sekarang kita lanjut ke tanggal berikutnya, yaitu tanggal 3 Mei. Nah, di tanggal 3 Mei ini kita melakukan pembelian. Berarti masuk ke kolom pembelian. Tinggal tulis aja, oh kita beli unitnya 1.200 kayak di soal. Dengan harganya 1.100, sehingga kalau dikali jumlahnya sekian, 1.332.000. Kalau penjualan kita kosongi,
dan kita beralih ke kolom saldo. Oke. Nah, karena kita melakukan pembelian, berarti barang kita bertambah atau berkurang? Bertambah kan? Nah, tinggal tambah aja. Unit yang awal kita punya ada 100, terus kita beli 1.200, ditambah jadi berapa? 1.300, gitu ya. Jadi diakumulasi dan ini sifatnya kontinu ya, ke bawah, saling berhubungan. Oke, unit yang kita punya ada 1.300. Sekarang kita hitung harga per unitnya. Nah, ini kan beda, Kak. Di persediaan awal yang kita punya itu Rp800. Tapi di tanggal 3 Mei harga per unitnya 1.100. Nah, itu gimana, Kak, nentuinnya? Nah, untuk menentukan saldo, harga per unit di kolom saldo, caranya itu kita jumlahkan antara jumlah saldo awal persediaan kita, yaitu 80.000, ditambah dengan jumlah dari pembelian kita, 1.332.000, dibagi dengan unit yang kita punya sekarang, unit yang kita punya sekarang yaitu 1.300. Hasilnya 1.086,15, kayak gitu ya. Jadi 80.000 tambah 1.332 juta bagi 1.300. Ketemu harga per unitnya. Oke, untuk jumlahnya ini bisa dikali biasa, atau kalian jumlahkan aja. Ini kan soalnya koma, biar kalian nggak bingung, jumlahin aja 80.000 ditambah 1.332.000 ini. Oke, udah ya, ketemu. Selanjutnya, tanggal 7 Mei ada transaksi penjualan. Penjualannya 500 unit. Kita masukin seperti biasa. Penjualan, unitnya kita jual 500. Kalau penjualan ya, jangan sampai keliru. Nah, terus harga per unitnya gimana, Kak? Di sini kan nggak ada harganya. Kalau yang pembelian kan ada nih harga per unitnya. Nah, kalau kita menjual, kita pakai harga per unit yang sudah kita hitung di transaksi tanggal sebelumnya. Nih, ada tanda panah. Jadi kita tinggal masukin aja 1.086,15. Kita kali seperti biasa, ketemu jumlah, oke. Total unit yang kita punya di saldo sekarang berapa? Nah, awalnya kan kita punya 1.300. Nah, jangan lupa ya, lihat transaksi tanggal sebelumnya. Kemudian kita jual 500, berarti berkurang kan? Berarti 1.300 dikurangi 500 sama dengan 800. Oke, udah paham? Sekarang kita hitung harga per unit saldonya. Nah, ini untuk harga ini masih sama seperti harga yang ada di sini. Kan kita jualnya pakai harga per unit yang ini nih, yang sebelumnya. Nah, itu sama, di saldo juga disamakan. Tinggal dikali biasa atau 1.412.000 ini kita kurangi dengan 543, karena penjualan kan berkurang saldonya. Udah deh kayak gitu, dan gitu berlanjut terus sampai ke bawah. Ya udah paham ya. Unit terjual, ada HPP, jumlah ini jangan sampai salah, di penjualan ini termasuk HPP, dan ini nilai persediaan akhir. Nah, jangan lupa juga dibuat ayat jurnalnya. Oke, rekan-rekan, jangan sampai ketinggalan ayat jurnalnya. Dan jangan lupa untuk menghitung laba kotornya. Intinya, kalau pas kalian pertama awal persediaan barang dagang, itu nggak usah ditulis. Tapi waktu transaksi pembelian dan penjualan itu baru ditulis. Nah, ini kan semua pembelian dan penjualannya secara kredit, ya kan nggak ada yang cash. Berarti pas kita melakukan pembelian tanggal 3, jurnalnya persediaan barang dagang terhadap utang usaha. Utang kita bertambah. 1.332.000. Dapat dari mana, Kak? Dapat dari sini. Pembelian tanggal 3 Mei. Tinggal dimasukin aja kok kalau jurnal ini ya. Cuma jangan sampai salah ayat jurnalnya. Kemudian 7 Mei kita melakukan penjualan. Penjualan juga secara kredit, berarti piutang kan bertambah di debit. Nah, untuk jurnal yang ini itu menggunakan harga jual. Kalau yang ini pakai harga pokok, seperti yang sudah dijelaskan Bu Nurul tadi pagi. Nah, kalau misalnya piutang usaha sama penjualan kok bisa dapat 1 juta sih, Kak? Nah, kita lihat dulu ya. Di sini unit yang kita jual ada berapa? Tanggal 7. Ada 500 unit. Dikali sama harga jualnya. Nah, yang mana harga jualnya, Kak? Yang ini. Sudah diketahui di soal. Harga jualnya 2.000. Jadi 500 kali 2.000, 1 juta. Oke, udah ya, temu 1 juta.
Nah, untuk yang harga pokok penjualan dan persediaan barang dagang ini pakai harga pokok. Berarti 500 unit yang kita jual itu dikali harga pokoknya berapa? Dikali 1086,15 kayak gitu. Dan itu berlaku untuk seterusnya ya, pembelian, penjualan nih, samakan pembelian, penjualan, pembelian, penjualan. Oke, sudah ya. Jangan lupa ini ya dihitung juga, masih sama kayak sebelum-sebelumnya. Dan itu masih average. Now we move to FIFO. Masih sama soalnya seperti tadi, cuman bedanya itu ada di saldo unitnya. Oke, jadi awal masih sama ya, kita punya persediaan awal 100 unit, harga per unitnya 800, jumlah sama. Tanggal 3 Mei ada pembelian 1.200 unit, harga per unitnya 1.100, jumlah biasa sama kayak tadi. Nah, yang membedakan di saldo. Nah, kok ini dibedakan, Kak? Tadi kan ditambah langsung 1.200 tambah 100, ya kan? Kenapa kok nggak di jumlah aja? Nggak, karena di sini harga per unitnya dia berbeda. 100 unit ini harganya 800 per unitnya. Sementara yang 1.100 unit ini, 1.200 unit ini, harga per unitnya 1.100, beda. Jadi harus kita bedakan. Nih, dibedakan ya. Kalau udah, jumlahnya ya tetap dikali 100 kali 800, ditambah 1.200 kali 1.100. Ketemu ini. Oke, itu pembelian. Lanjut ke penjualan. Nah, di penjualan ini tanggal 7 Mei tadi diketahui kita melakukan penjualan sebanyak 500 unit. Nah, ini harus diperhatikan ya. Kita jual 500 unit dengan metode FIFO. First in, first out. Berarti yang kita jual barang-barang yang pertama kali masuk. Jadi dari yang 100 ini kan yang pertama kali masuk, ya kan? Jadi jangan dihitung dari yang 1.200 ini yang baru masuk, tapi kita hitung dari yang pertama masuk. Oke. Nah, yang pertama masuk cuma 100 unit, Kak. Harganya Rp800. Oke, kita tulis. Masih kurang 400. Nah, 400 ini kita ambil dari saldo berikutnya. Yang 1.200 kan kita beli. Kita cuma ambil 400 aja. Harganya pakai yang 1.200 ini dong, yang 1.100. Kita kali, ketemu. Nah, sisa unit saldo kita kok bisa 800? Iya, karena awalnya kan kita ada 100 unit, harganya 800. Terus ada 1.200 unit yang harganya 1.100 barangnya. Yang 100 unit ini udah kita jual. Kita coret. Ini kita coret. Nah, terus yang 1.200 ini kalian sudah jual sebagian 400. Jadi sisanya berapa? Ya 1.200 kurangi 400, 800. Kayak gitu dengan harga 1.100. Karena kalian ambil barang 800 ini dari saldo yang 1.200 gitu. Dikali biasa dan itu berlanjut sampai ke bawah. Oke, udah ya, lanjut. LIFO ini nggak dikerjain, cuman kalian perlu tahu aja nggak apa-apa. Caranya masih sama. Kalau pembelian ini nambah ya dipisah, jangan lupa karena harganya beda. Nah, ketika masuk akun penjualan, yang dijual itu ada 500 unit yang diambil dari yang terakhir masuk. Jadi kalau tadi kan Vivo dia ngambilnya dari yang awal kan, dari yang pertama masuk. Tapi kalau di LIFO dia ambil dari yang terakhir masuk, yang 1.200 ini. Jadi kita ambil 500 unit barang di 1.200 ini untuk kita jual. Sehingga sisanya ada 700 unit seharga 1.100 dan kita masih ada unit 100 unit ini dengan harga 800 karena belum dijual. Ini yang pertama masuk tadi. Gitu dan itu berlanjut sampai seterusnya ke bawah. Oke, udah deh. Jangan lupa dibuat ayat jurnalnya untuk setiap metode. Dan yang kalian kerjakan hanya FIFO dan average saja. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Semoga mudah dipahami.